Nah, teorinya begini. Pada setiap yang informatif, yang khobari, di situ ada regulatif, konuni. Saya ulangi. Pada setiap khobar ada konun, ada undang-undang. Ini khobar kan? Ini khobar, ini kan berita ini. Kami turunkan Quran, kami pula yang menjaga. Maknanya kemurniannya itu loh, sampai kiamat. Ini kan khobar, informatif, khobari, tapi pada saat yang sama konuni, regulatif. Dia bermakna undang-undang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. سلام الله والرضوان على من نظم القرآن بقلب خالص ومحب الراغب القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن. مجودا وخاشعا ومفهما معنى القرآن وعاملا جميع ما حوى وما اقتضى القرآن وفاز من تكلم وعن الرحمن بالقرآن. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافيع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدق على من أعرض القرآن. آمين آمين. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi washabihi wa ala. Kita akan teruskan kajian tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Temanya kali ini adalah bagaimana menjaga Al-Qur'an atau cara yang betul menjaga Al-Qur'an di tengah maraknya sekarang banyak orang berlomba-lomba ingin anaknya menghafal Al-Quran. Saya kira ini kabar baik ya. Banyak orang ingin menghafal Quran, banyak pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, tempat belajar atau rumah tahfidz ya yang ingin mencetak generasi yang Qurani. Saya kira itu tujuan baik, namun yang perlu diperhatikan bagaimana sebenarnya menjaganya. Dari kata hafizo menjadi adaptasi menjadi bahasa Indonesia, yakni hafal. Kemudian apa perbedaan-perbedaan elementer atau bagaimana mulanya Quran ini, mengapa harus dijaga, mengapa harus dipelihara, dan kenapa Tuhan merasa perlu menjamin, menggaransi kemurnian atau otentisitas asolah dari Quran itu sendiri, serta bagaimana orientasi jangka panjangnya.
Dan yang tak kalah penting, bagaimana apa yang telah dilakukan oleh strategi para ulama di zaman dulu di Indonesia, khususnya di Nusantara, bagi para penghafal Quran, atau bagaimana agar Quran ini down to earth, membumi, memasyarakat, sehingga masyarakat ini menjaga Quran. Mari kita mulai, kita buka surat Al-Hijr, yakni surat yang ke-15 setelah surat Ibrahim ya, di dalam urutan mushaf ya. Kalau juznya juz yang ke-14, betul. Juz yang ke-14 setelah Ibrahim, sebelum surat An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Di Quran ini ada 20 surat muqatta'ah yang terdiri dari huruf-huruf pendek. Terdiri dari huruf yang terputus-putus seperti ini: Nun, Qaf, Yasin, Toha, Tosin, Alif Lam Mim, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad ya. Kemudian bahkan ada yang juga tak kalah penting, nama Nabi kita Toha. Nah itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kalau membuka tafsir tafsir klasik ya, misalnya tafsir Ummahat atau Bari Al-Qurtubi, Ibni Katsir Al-Baghawi maupun di Jalalain, lazim kita temui maknanya adalah ya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kalau kita perbandingkan misalnya dengan tafsir yang kontemporer, misalnya Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani, atau Mahasinut Ta'wil ya lil Imam Al-Qasimi, atau tafsir Mausu'at misalnya Imam Al-Alusi, kita dapati makna yang sedikit berbeda. Jadi Alif Lam Ra juga dalam tafsir Mafatihul Ghaib lil Imam Ar-Razi, wafat 606. Maknanya adalah begini. Jadi nuansa balaghatul Qur'annya sangat kental. Tidak satupun dalam kosakata bahasa Arab yang 24,6 juta itu ada kata-kata yang muqatta'ah. Qaf, Nun misalnya. Dan kita tidak tahu artinya apa. Nah, maka di sini nuansanya adalah menantang mereka yang meragukan Quran, mereka yang tidak mempercayai Quran, bikinlah yang susunan atau konstruksi redaksional dari Quran yang seperti Qaf, Nun, Toha, Tosin ya, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad misalnya, Zikrur Rahmati Rabbika Abdahu Zakaria, dan seterusnya. Jadi Alif Lam Mim Ra ini nuansanya menantang. Karena tantangan ini sulit dijangkau, saya ulangi, karena tantangan ini sulit dijangkau, karena teramat jauh, teramat tinggi nilai-nilai keagungan, kemurnian, kesucian, kemuliaan Al-Quran, maka redaksi berikutnya tilka, itu jauh berarti itu. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Ada yang menggunakan redaksi ini, tapi bukan huruf muqatta'ah. Misalnya, lau anzalna hadzal Qur'an di surat Hasyr bagian akhir ya. Inna hadzal Qur'an. Tapi itu di tengah atau di belakang, bukan di awal macam ini. Jadi tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat dari Alkitab, karena Quran ditulis maka disebut kitab, wa Qur'an, dan bacaan. Menarik karena di surat yang lain disebutkan Quran ini bacaan dulu baru ditulis. Tapi di sini tulisan dulu. Kenapa? Karena yang dihadapi masyarakat yang sudah cerdas. Masyarakat yang memang waktu itu di Mekah ya, Makkiyah ini. Tapi ada nuansa berbeda. Jadi ini yang dihadapi kaum intelektual. Kalau bacaan dulu baru tulisan, yang dihadapi adalah kaum yang masyarakat yang kurang terpelajar. Tapi kalau tulisan dulu berarti masyarakat terpelajar, kaum intelektual, para pemuka atau ahli atau para pakar dalam kesusastraan, dalam linguistik. Oke. Jadi itu maknanya Quran itu tinggi, jauh. Kenapa? Karena tantangan Alif Lam Ra saja tidak bisa dijawab. Tinggi, jauh nilai-nilainya. Tapi kalau inna hadzal Qur'an atau lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khashyam mutasaddian min khasyatillah di surat Hasyr itu juz 28, seandainya Quran ini diturunkan, ini maknanya Quran dekat dengan kita, tuntunannya, kesehariannya, petunjuknya. Dia sangat adaptif, dia sangat korelatif, dia sangat bertali temali, bersenyawa dengan kehidupan kita, kekinian kita, keseharian kita. Tetapi kalau tilka, ia menunjukkan sangat tinggi, sangat luhur. Jadi nyambung, dan cara menyambungkan ayat demi ayat, korelasi ayat dengan ayat, ayat dengan surat, surat dengan surat, silakan teman-teman merujuk buku yang kalian punya semua, Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati Wassuwar lil Imam Al-Biqaiyah. Oke. Nanti di situ ketemu cara menyambungkan Quran itu loh. Tapi jangan baca sekali, baca berkali-kali di buku itu ya. Ini tinggi, lalu ayat berikutnya tilka.
Bacaan ini ayat-ayat dari kitab, maknanya tulisan, wa Qur'anin, dan bacaan mubin yang nyata, yang memberikan eksplanasi rasional. Kira-kira kalau Quran ini disampaikan secara rasional kepada kaum intelektual, mereka menerima atau tidak? Menerima atau tidak? Ya? Justru tidak. Makanya redaksi berikutnya, karena mereka tidak menerima, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Mereka tidak taslim pada Quran. Ini rubama, di Quran banyak loh ya, ayat yang redaksi yang rubama ini kata yang punya dua makna tapi bertolak belakang. Saya ulangi, di Quran banyak kata atau redaksi yang punya dua kata, yang punya dua makna dan bertolak belakang. Rubama boleh jadi sering, boleh jadi jarang. Ini rubama. Atau begini, tanwin ini maknanya bertolak belakang. Misalnya, oh ya, ada terdengar suara orang meninggal ya, nanti kita ikut takziah. Baik, misalnya begini, waridwanun minallahi akbar. Ridhonya Allah itu sedikit. Meskipun sedikit, dia lebih besar, lebih hebat nilainya dari seluruh perbendaharaan gedung-gedung di surga. Atau begini, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Lailan ini bukan malam, bukan satu malam, dia bertolak belakang, justru maknanya sedikit, maka Isra Mi'raj sedikit. Lailan minal masjidil haram. Sama dengan waridwanun minallah. Ridhonya Allah. Waridwanun, ini kan tanwin. Waridwanun minallah. Ridhonya Allah ini meskipun kecil, seujung kuku, sejumput, sebutir debu, dia lebih hebat daripada seluruh gedung di surga. Jadi tanwin ini maknanya sedikit. Atau subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nanti teman-teman merujuk al-lubab fi ulumil kitab juga Ibnu Adil bisa. Wafat 808. Oke. Kemudian ada lagi lailan minal masjidil haram. Berarti Isra Mi'raj ini sedikit. Atau ayat-ayat juga bermakna agung. Ini kan bertolak belakang. Berarti malam itu malam yang agung. Lailan minal masjidil haram. Meskipun sebentar dia malam agung. Ridhonya Allah meskipun sedikit dia agung. Bahkan lebih besar dari akbar. Lebih besar dari seluruh perbendaharaan surga. Nah, maka nyambung di sini. Nanti ini kan ridhonya Allah ini berlaku di mana? Oke, berlaku di mana ridhonya Allah tadi itu? Atau ini kan kitab yang jauh ini, sudah ada di Lauh Mahfud ini. Banyak orang tidak mempercayainya, akan tetapi nanti rubama yawaddul ladzina. Rubama ini sering, tak jarang, mungkin boleh dimaknai begini. Rubama di dunia sedikit, rubama di akhirat banyak. Maka rubama ini dua hal yang bertolak belakang. Rubama di akhirat sedikit mereka menyesal apa, tapi di surga, maaf di akhirat nanti bagaimana? Qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata begini, seandainya saya menjadi debu saja, seandainya Tuhan ciptakan saya debu saja. Maka rubama yawaddul ladzina. Yawaddu dari kata mawaddah. Mawaddah itu apa? Nah, ini dia mawaddah ini. Mawaddah ini cinta yang tidak memandang keburukan. Seolah-olah di surga nanti begini, di akhirat itu begini. Tuhan, orang kafir ya, orang kafir bilang begini, Tuhan, saya memang banyak salah di surga, tapi please deh jangan kau lihat kesalahan ini. Jadi mawaddah, cinta bahri, cinta yang tidak memandang keburukan. Pasangan kita pasti banyak salahnya, banyak buruknya. Ya kan? Begitu pula kita di hadapan istri misalnya. Tentu banyak kekurangan, tapi karena mawaddah tidak dilihat keburukan itu. Begitu pula orang kafir nanti yawaddu. Mereka kepingin keburukannya tidak dinilai oleh Allah dan yang tampak kebaikannya saja. Mereka berandai-andai laukanu muslimin, seandainya kita berpasrah, seandainya kami taslim ke Quran, seandainya kami beriman kepada Nabi. Nah itu dia. Jadi mungkin di dunia tidak seberapa rubama, sedikit, tapi rubama di akhirat besar. Itu dia. Maka sikap kita di dunia bagaimana? Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan saja mereka Muhammad, ya'kulu mereka makan, wa yatamatta'u dan bersenang-senang. Mata ini sesuatu yang cepat datang, cepat pergi, memukau, membuat kita silau, tapi cepat habis. Dan cepat diganti hal baru, itu mata. Jadi kalau Anda menikah dengan perempuan yang paling cantik, 10 tahun lagi tidak cantik dia, diganti cantik definisi yang lain. Misalnya mukanya kotak misalnya. Mukanya rata. Nah, misalnya, kan cantik kan berubah-ubah definisinya kan. Dulu definisi cantik itu Dita misalnya, bagi Farid.
Tapi sekarang Farid bergeser. Cantik itu Pak Rifai yang brewok. Misalnya, itu kan definisi Dita kan beda itu. Ini kalau dibaca sekilas teman-teman seolah-olah kecaman kepada makan, yakulu wa yatamata'u, makan bersenang-senang, wayulhihim, dan dilenakan oleh angan-angan. Seolah-olah begitu kan? Tidak. Ini bukan kecaman pada makan. Coba baca dengan cerdas sekali lagi ya. Biarkan mereka Muhammad. Apa hubungannya mereka menyesal, kepingin jadi Islam, kok biarkan mereka makan sekarang? Biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang dan dilenakan oleh angan-angan kosong mereka. Fasaufa ya'lamun, sehingga mereka tahu nanti akibat dari perbuatan itu apa. Ini bukan anjuran makan, bukan mengecam soal makan, bukan. Tapi bagaimana? Ini mengecam karena mereka tidak mempercayai Quran yang mubin, Quran yang kitabin mubin, atau kitab yang Quran mubin. Bagaimana nalarnya? Kita lihat dalam dua aspek. Pertama begini, biarkan mereka, orang itu makan ini kan kegiatan elementer. Siapa orang paling hebat di dunia? Paling hebat lah, paling gagah. Kalau enggak makan dia, mati ya kan? Oke, mati. Kemudian siapa orang paling hebat di dunia? Butuh kesenangan dia. Butuh kesenangan dia berupa istri, kemudian liburan sesekali ya kan? Enggak usah ke Bali, dekat itu ke bulan, misalnya ke Neptunus dia, ternak reptil di sana. Kemudian manusia butuh angan-angan enggak? Butuh hayalan-hayalan enggak hidupnya? Bahri bentuknya seperti itu, ya kan? Bentuknya kan kurang meyakinkan, mungkin kurang diminati segala jenis mertua di muka bumi. Tapi kan hayalannya banyak dia. Betul Isya? Oh iya, Isya. Oke. Oke, manusia ini butuh makanan, berarti fisik. Mata ini berarti kesenangan, ya kan? Kemudian butuh angan-angan, ini aspek mental. Ini aspek kebutuhan manusia. Gara-gara mereka sibuk makan tanpa batas, bersenang-senang tanpa tahu batas, menghayal tanpa tahu diri, kelak mereka akan tahu dari akibat perbuatannya itu. Akibatnya apa? Mereka akan berkata, kok kita tidak Islam dulu ya? Jadi mereka dilenakan oleh keseharian mereka sehingga tidak mengimani Quran. Sehingga mereka menyesal, dan bentuk penyesalannya adalah rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seandainya kami muslim ya. Nah itu dia. Nah kemudian ada orang yang menduga ini ancaman. Tadi yang menduga bahwa makan dilarang. Tidak. Boleh kita kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minumlah. Enggak ngerokok di situ Pak katanya. Ya silakan. Kok enggak disebut lah maksudnya itu. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan minum tapi jangan berlebihan. Jadi yang dikecam aspek keberlebihannya ini. Oke. Lantas wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Oke. Ini kan kalau begitu mereka dikecam, mereka dihancurkan. Tidak. Ada masanya. Illa walaha kitabum ma'lum. Kehancuran kalau belum masanya, belum. Jadi kehancuran, kecaman kepada apapun dan siapapun saja, kepada qaryah, kepada desa, kepada orde, kepada peradaban tertentu, kepada rezim, ini ada catatannya, ada fasenya, ada ajalnya. Nah, mata tasbiqu min matin ajalaha wa ma yastakhirun, enggak bisa dipercepat atau enggak bisa diperlambat. Oke. Kemudian karena mereka disibukkan dengan angan-angan, sibuk dengan kesenangan-kesenangan, sebagian memperturutkan nafsu, perut dan kelamin, maka ketika Nabi datang memberikan, menyampaikan ayatul kitab wa Qur'anin mubin, apa respon mereka? Qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr. Wahai orang yang Quran turun padanya, innaka lamajnun, engkau ini gila. Nah itu dia. Makanya kalau dinalar teman-teman kan sudah belajar tasawuf di sini. Jadi saya ngajar hikam ini sudah 11 tahun, enggak terasa ya. Coba tengok di buku-buku di kitab-kitab tasawuf, itu tidak ada bab tentang bakhil, medit, pelit, itu enggak ada. Tengok saja cari ya, mungkin bacaan saya kurang, tapi saya yakin lebih banyak dari kalian. Tengok bab bakhil itu di tasawuf enggak ada. Yang ada toma. Misalnya begini, Bahri ini ngaji ke sini ke saya 7 tahun enggak pernah ngasih saya rokok misalnya. Itu kan tuduhan pelit ya kan? Kenapa? Karena di hati saya ada tamak. Maka tamak ini perlu dinetralisir, perlu didetoksifikasi. Detoksnya adalah dengan qanaah. Kenapa saya tuduh Bahri pelit? Karena saya tamak. Jadi tamak ini, pelit ini di tasawuf ya, produk dari dismanagement, tata kelola yang keliru dari ketamakan kita. Seharusnya kalau tamak ke ilmu. Rohim ngaji di sini ya, nggak pernah dia nyenengin saya, iya kan? Saya ini ustadz di sini, kok masyarakat nggak ada hormat ke saya?
dia tamak di hatinya. Dur, menyinggung perasaan Anda? Memang, ya kan? Ya, begini, memang ini. Nah, ini menyinggung perasaan saya juga. Dur, santai saja. Ini Pak, kok Quran ini bikin kita tersinggung? Memang, santai Dur ya. Oh, dia mencoba menghibur diri dengan merokok. Ya sudah. Jadi tengok saja ya di kitab tasawuf ya. Tidak ada babahil. Kamu pelit, tidak ada. Justru yang patut diwaspadai tamak. Kapan kita menuduh orang lain pelit? Bill Gates ini pernah ngasih saya rokok kah? Ya kan? Tidak pernah. Kenapa tidak saya tuduh tamak dia? Saya tidak kenal. Jadi tamak ini adalah pelit, adalah status yang saya sematkan ke orang lain karena ada ketamakan di dalam diri saya dan orang lain ini punya hubungan dengan saya. Katanya kaya, katanya tetangga. Kok nggak peduli ya kan? Saya tidak merokok seminggu ini, kok tidak ada ngasih rokok misalnya ya. Nah itu dia. Nah, sudah paham ya? Nanti tengok di kitab tasawuf ya. Tidak ada pelit itu. Redaksi pelit itu tidak ada. Falah ya. Ini yang sudah ustadz lah ini. Di bab pelit itu tidak ada. Bab tamak banyak. Tomak itu loh, tomak. Nah, itu dia. Jadi kalau tamak seharusnya kayak ilmu. Baik, redaksi berikutnya. Maka Nabi dituduh gila. Kenapa? La majnun. Dari kata jannah maknanya menutupi. Jannal lail. Jadi teman-teman kalau mau belajar kosakata Quran, jin ini paling pas. Panggilannya jin heria. Dari kata janana, maknanya menutupi. Jinnah, tirai, ajunnah, itu juga janin, sama ya. Tirai ini karena menutupi kita. Jadi jannal lail ketika malam menutupi. Kemudian majnun, masturul akal, akalnya menutupi atau akalnya tertutup. Kemudian janin, benda atau makhluk, calon bayi, calon manusia yang masih ada di rahim ibu tersembunyi. Jadi jin makhluk yang tersembunyi. Tertutupi, berada di dimensi lain. Jannah adalah, jannah ini kenikmatan yang masih tersembunyi. Ada di dimensi berbeda, atau surga ya. Jadi janana maknanya menutupi atau tersembunyi. Nah itu dia. Jadi, majnun, janin, ajunnah, jinnah, junnatun, tirai, perisai. Karena menyembunyikan atau menutupi kita dari serangan lawan. Oke. Lauma ta'tina bil malaikah in kunta minas shodiqin. Turunkan malaikat saja. Dan seterusnya ya. Kemudian pada ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ini dia. Bahkan seandainya diturunkan malaikat, tetap saja mereka di ayat yang ke-8 itu. Kami tidak menurunkan malaikat ya kan, melainkan karena azab. Nanti kalau turun malaikat berarti sudah azab berarti itu. Ya seperti azab di perang Badar ya. Atau sudah turun malaikat Yusron ya, malaikat Israel berarti sudah selesai itu. Dan mereka waktu itu wa ma kanu idzan munzirin. Mereka tidak ditangguhkan lagi. Tidak diperpanjang lagi. Maknanya berlaku kembali ke atas, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Atau ayat yang lain idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastakhirun. Tidak akan maju, tidak akan mundur sesaat pun atau sedetik pun, bahkan sepersekian detik. Oke. Ini menarik ya. Jadi ayat pertama langsung Quran, cerita kehebatan Quran, alif lam ra, tantangan. Ayo adakah yang bisa menandingi Quran? Lalu Quran ini datang sebagai ayat, maknanya bukti-bukti kebenaran. Dia tertulis, bisa dibaca, kadang bacaan dulu, dia bisa dibaca sebelum ditulis. Tapi bagi para intelektual adalah dia bacaan dulu baru bisa ditulis. Tulisan dulu baru bisa dibaca. Tapi turun mula-mula kepada Nabi dan para sahabat, banyak yang belum bisa baca tulis, tapi sudah bisa baca. Artinya Quran ini kan aneh kan. Makanya ketika, masih ingat ya, kalau tambahan alif nun maknanya sempurna atau hebat atau sakral. Ini nanti berhubungan dengan pernyataan Said Hussein Nasr dalam Scientia Sacra ya, atau pengetahuan yang sakral. Kapan-kapan kita bicarakan tentang pandangan Said Hussein Nasr ya. Di ruang yang lain, di ruang ilmiah yang lain. Oke. Jadi Quran ini kan bacaan sempurna. Kadang di ayat yang lain qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, ini kan tantangan. Qaf tantangan, adakah yang bisa bikin huruf-huruf seperti itu? Tidak ada kan? Wal Qur'anil Majid, demi Quran yang berada di puncak. Maknanya, kearifannya, tuntunannya, keteladanan. Majidun itu puncak. Kejayaannya, kemenangannya, petunjuknya, wawasannya, ketinggian maknanya, iya semua berada di puncak. Peradabannya, kalau memang ada peradaban yang dibikin dari Quran ya, peradaban yang Qurani dan seterusnya. Akhlaknya dan lain-lain. Wal Qur'ani sama dengan ini. Jadi setiap ada alif lam mim, ayat berikutnya
Baqarah ayat 1, ayat 2-nya adalah zalika, langsung itu. Jadi menunjukkan ketinggian. Maka saya cenderung menggunakan makna bahwa alif lam ra, surat muqatta'ah, ayat-ayat muqatta'ah yang 20 surat di Quran itu, ini menunjukkan ketinggian makna yang tidak ditanding, yang tidak mungkin ditandingi. Contoh, kaf ha ya ain shad, ayat berikutnya dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbuhu nidaan khafiyya. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Peristiwa Nabi Zakaria tidak akan terulang lagi. Itu betapa menunjukkan ketinggian mukjizat Quran itu. Kemudian kemukjizatan Quran ya yang merekam itu juga tidak akan terulang lagi. Oke. Langsung kita geser, kalau begitu apa kemukjizatannya saat ini? Kita akan bertanya, Pak, kita hidup di zaman sekarang. Apa konteks kekiniannya? Jadi kan ada pertanyaan tadi begini, di awal kan, sebelum mulai ngaji ini saya mengajukan beberapa pertanyaan kalau teman-teman jeli yang menyimak. Ini bagaimana menjaga Quran? Kok sekarang banyak orang berlomba-lomba menghafal Quran? Kemudian kenapa yang diperlombakan ini bukan implementasi dari nilai-nilai Quran? Bagaimana seharusnya menjaga? Apa yang dilakukan para ulama? Ini dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, sekarang teori ya, Quranic studies-nya. Sesungguhnya kami, maknanya Allah nazzalna, menurunkan Quran secara bertahap, az-zikr, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang menjaga. Nazzalna, berarti telah kan ya, hafizun. Ini kan lahafizun, mufrad atau jamak ini, singular atau plural ini. Berarti yang menjaga Quran ini banyak, tidak hanya Allah saja, Allah melibatkan manusia. Inna juga, memang iya, inna bermakna mu'azzam nafsahu, Allah mengagungkan dirinya, tapi Allah melibatkan pihak lain, yakni malaikat Jibril untuk menurunkan Quran. Dan yang menyampaikan Quran bukan Allah dan malaikat Jibril ke kita. Siapa? Ya guru ngaji kita di TPQ, Madrasah Diniyah itu. Makanya dosen ini nampak hebat saja di muka mahasiswa. Yang S2, S3, doktor lah bicara apa. Tahu-tahu liberal nanti ya kan, tahu-tahu radikal misalnya. Mana lebih hebat? Guru TPQ, guru madrasah, guru diniyah, ustadz-ustadz yang tidak dibayar itu loh. Yang memperkenalkan wujud, kidam, bako, yang rohim tadi malam tes kidam itu gagal, iya kan? Malam apa ya? Oh kemarin ya, pokoknya rohim lah. Kalau tidak kemarin lagi. Nah itu dia. Allah itu qadim. Dia salah sebut itu. Nah itu dia. Sengaja, kalau rohim bukan tidak sengaja memang. Oke. Yang memperkenalkan tauhid siapa? Yang memperkenalkan Islam, yang memperkenalkan Quran itu kan guru-guru ngaji di musola itu kan. Di TPQ, di Madrasah Diniyah. Sementara dosen-dosen kadang merusak tatanan itu, oknum loh ya, dan tidak jarang. Jadi justru dengan belajar yang aneh-aneh dia, apalah belajar yang tinggi-tinggi lah pokoknya itu, malah merusak akidahnya. Nah ini kan miris ini. Oke, inna nahnu nazzalna dzikr. Nama lain dari Quran ya az-zikr. Baik, inna nahnu nazzalna. Ini yang ngaji balaghah kayak kurang fasoha kalimat ini. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami. Nazzalna kami turunkan. Tidak fasoha ini. Tidak simplistis. Langsung saja. Nahnu nazzalna begitu. Atau inna nazzalna. Langsung nazzalna bisa. Kenapa diulang-ulang? Oke. Jadi begini, inna nahnu. Jadi kalau ada pengulangan seperti ini, kan kemarin ada apa namanya? Yang ngaji kemarin ini loh. Ada bab zikr wal hadzf, ya kan? Salah satu manfaat zikr dalam balaghah itu adalah ziyadatut takrir wal idah. Contohnya di Quran, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kok diulang? Itu ziyadatut takrir, supaya bertambah kemantapan kita. Dua, qillatus siqah bil qarinah, karena siqah dengan qarinah, korelasi dengan sebelumnya kurang. Nah, ini kritik untuk kita ya. Wa ta'rid bi ghabawatis sami. Ini kritik bagi orang yang imbesil, bagi orang yang banal, kritik bagi orang yang angel paham Quran. Ya, lalu ditambahkan zikr tadi ya, sebutan-sebutan. Ada tasjil ala sami, ada ta'zim wal ihana, ada mengagungkan, ada menistakan dan seterusnya. Oke, jadi inna nahnu sesungguhnya kami. Inna sungguhnya kami, nahnu sekali lagi kami, nazalna telah menurunkan secara bertahap berangsur-angsur az-zikr kepada Quran yang datang sebagai peringatan,
Wa inna, dan kami pula lahu terhadap Quran atau az-zikr tadi, lahafizuna, menjaga. Baik, sesungguhnya kami menurunkan. Nanti terakhir ada inna lahafizun. Jadi ada dua intensitas di situ ya. Kami sungguh-sungguh menurunkan, tapi ketika menurunkan ditambah nahnu, ketika menjaga tidak ditambah nahnu. Apa maknanya di sini? Dua. Yang pertama, kami menurunkan Quran. Allah melibatkan makhluknya yang agung, yakni malaikat Jibril. Makhluk yang paling agung dari kalangan para malaikat. Kalau dari semua ya Kanjeng Nabi. Dari kalangan para malaikat, ini malaikat Jibril yang paling muto'in sama amin. Paling ditaati di sana di negeri para malaikat. Dia juga disebut Ruhul Amin, ya, Ruhul Kudus dan seterusnya. Oke, inna nahnu nazzalna. Jadi ini kan zikr, pengulangan, ada repetisi. Kenapa? Tujuannya supaya tambah mantap. Yakin Quran diturunkan oleh Allah, bukan bikinan Nabi. Kemudian nahnu, Allah dan malaikat Jibril. Maknanya Quran ini setiap ajaran agama itu harus dikawal, tidak boleh sendirian. Quran, Islam, iman harus ada yang menjaga. Kemudian nazzalna, kami telah turunkan secara bertahap. Oke. Berarti kami, sesungguhnya kami pula telah menurunkan. 3 ya. Apa maknanya ini? Jadi Quran ini maknanya 3. Yang pertama, tentu tujuannya syariat atau Islam iman ihsan, syariat akidah akhlak, atau bisa dimaknai begini dalam tafsir Isyari ya. Nanti teman-teman bisa melacak dalam Syekh Najmuddin Kubro ya. Yang kalian sudah baca itu ya, tafsir juga Bahrul Madid misalnya. Nah, li Syekh atau lil Imam Ibnu Ajibah. Nah, kita bisa melacaknya begini. Kalau 3 berarti di sini nuansanya Quran ini ada inna nahnu. Kalau inna nahnu, jadi ada makna zahir, makna batin. Makna zahir, makna batin itu kami turunkan dalam bentuk az-zikr. Jadi makna inna, sungguhnya kami, nyata itu kan, taukid ya. Kemudian inna, nahnunya di inna itu ada nahnu enggak? Sorry, ini agak teknis ya, agak sulit ini. Inna, di dalam inna ada nahnu enggak? Jawab, tersembunyi enggak nahnunya itu? Berarti itu makna batin. Lalu setelah itu nahnu, nampak enggak? Zohir enggak ini, nahnu ini? Maka ini makna batin, makna zohir. Jadi inna yang terkandung maknanya nahnu, itu makna batin. Nahnu yang nyata, yang zohir ini berarti makna zohir. Jadi Quran ini punya makna zohir, punya makna batin. Lahu zohrun wa batnun. Wa fi zohrihi wa fi batnihi batnun ila sab'ati abtun. Pada setiap makna batin ada 7 lapis makna. Sampai 7 lapis makna batin, yaitu kata Sayyidina Ali. Tapi nanti kata Imam Asyuyuti ada 70 lapis makna. Makna zahir batin ini kami turunkan secara bertahap sebagai peringatan, az-zikr. Ingat, menyebut-nyebut. Makanya nanti ada sab'ul masani di ayat berikutnya yang akan kita bahas. Oke, itu secara redaksional ya, agak teknis tapi tidak apa-apa. Jadi karena inna ini zikr dalam teori balaghah, tidak hazaf, maka redaksi yang dipilih zikr di sini. Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna. Kalau hazaf di balaghah itu membuang, tidak nyebut. Kalau zikr menyebut. Contoh yang nyebut apa? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa humul muflihun seharusnya. Tapi kenapa disebut ulaika lagi? Berarti zikr. Kalau dibuang berarti hazaf. Dan banyak yang dibuang gitu di Quran, banyak itu. Nah, itu ada keberimbangan ya, musyakalah nanti antara mana yang nyebut, mana yang tidak disebut itu. Oke, jadi Quran ini kan informasi. Dalam Tijaanud Darori ada 124 kitab suci yang diturunkan Allah, tetapi otentisitasnya tidak dijaga. Jadi kitab suci, wahyu yang berupa mushaf, nanti akan saya hubungkan dengan kata mushaf di ayat ini ya. Jadi ini risetnya agak panjang ini ya. Makanya tadi saya di WA teman ya, namanya Mas Fahri Afif ya, yang kuliah di UIN Jogja, itu melakukan riset penelitian ya untuk tesisnya. Jadi ngaji kita ini sudah sekelas tesis itu. Padahal sekali ngaji itu falah itu. Baik, ini kan informasi. Nah, teorinya begini, pada setiap yang informatif
yang khobari, di situ ada regulatif, konuni. Saya ulangi, pada setiap khobar ada konun, ada undang-undang. Ini khobar kan? Ini khobar, ini kan berita ini. Kami turunkan Quran, kami pula yang menjaga. Maknanya kemurniannya itu loh, sampai kiamat. Ini kan khobar, informatif, khobari, tapi pada saat yang sama konuni, regulatif. Dia bermakna undang-undang. Ini supaya cerdas ya baca Quran. Sorry, ini kajian tingkat tinggi. Oke. Ya menurut yang bodoh. Kalau menurut yang alim, ini kajian apa? Ya tingkat tinggi juga. Memang kajian para ilmuwan ini. Oh, nah, yang amin kalian ya. Ini kan informasi. Undang-undangnya apa? Kalau mau hidup kita dijaga, jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Quran. Saya ulangi. Kalau mau hidup kita dijaga, nalar, iman, rezeki, jodoh hari ini ya, rumah tangga, pekerjaan, karir, ketentraman, kedamaian. Kalau mau semua yang berhubungan dengan kita ini dijaga oleh Allah, maka jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah. Apa itu? Quran. Nah, itu dia. Sudah paham ya? Nah, makanya untuk menjaga Quran, jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi, para ulama melakukan pelembagaan. Bahasa kampus, institusionalisasi. Angel ya? Institusionalisasi. Pelembagaan Quran. Dibikin lembaga. Pondok pesantren Tahfidzul Quran 30 juz. Ya kan? Pesantren Luhur Baitul Hikmah. Semua santrinya hafal Quran. Kan ada yang amin ini. Ya Isa hafal kulhu. Ya Isa kan kulhu Quran bah. Surat Al-Ikhlas Quran itu ya. Ya hafal Quran kulhu misalnya. Dan Fatihah. Rohim juga hafal. Jadi kemarin Rohim waktu hataman saya tunjukkan. Ini ayat tentang tidur siang ya. Wa min ayatihi manamukum bilaili wan nahar langsung dibaca. Mana Pak? Jadi dia ingin tidurnya itu dilegitimasi Quran. Nah, itu dia. Oke. Yusron penasaran juga? Ada Yus, banyak. Bagaimana? Innalillah, Yus bukan saya yang bilang Yus. Bukan, jangan langsung innalillah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu ayat Yusron banget itu. Jadi ayat itu selain Qur'ani, Yusroni. Nah, itu dia. Saya ulangi sekali lagi. Jadi ini kan informasi. Quran dijaga kemurniannya. Dalam kitab Tijanud Darori disebutkan 124 mushaf. Banyak kitab suci, 124. Yang berbentuk mushaf loh ya, yang berbentuk seperti ini. Tapi yang dijaga otentisitasnya, asolahnya, kemurniannya hanya Quran. Torah, Mazmur, Taurat, Zabur, dan Injil itu tidak dijaga kemurniannya. Nah, oke. Langsung geser ya, sudah paham ya? Jadi pada setiap yang khobari ada konuni. Pada setiap ayat yang informatif ada regulatif. Pada setiap informasi ada undang-undang. Undang-undangnya apa? Kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, jagalah sesuatu yang dijaga oleh Allah, yakni menjaga Quran. Saya belum tahu ini teori ini pernah disebutkan oleh siapa ya. Saya belum tahu bahwa ada orang yang menyebutkan teori ini, saya belum tahu. Tapi saya juga tidak bisa mengklaim ini teori saya. Boleh jadi dulu ada sebelumnya, ya kan? Karena saya bukan dosen. Ya meskipun pernah magang jadi dosen lah, saya bukan dosen. Kalau dosen klaim, ini teori saya, ada hak cipta saya. Itu sombol. Nah, maman ya. Simbol, maksudnya maman ini simbolnya adalah kesombongannya. Nah, sombol. Saya tidak begitu, Dur. Jadi ya mungkin adalah ulama yang gitu. Oke, sudah ya. Nah, maka bagaimana cara jaga Quran? Para ulama melakukan pelembagaan, institusionalisasi. Pesantren Tahfidzul Quran 30 juz. Nah, sudah. Pak, itu kan untuk santri, Pak. Orang awam tidak bisa. Bikin lembaga non formal namanya Yasinan. Untuk jaga Yasin malam Jumat. Jaga waqiah, ya kan. Lalu kata Rohim, ada kucing baca Yasin, ya kan. Ya kan. Beda koceng ngaji Yasin katanya. Padahal koceng ngaji Yasin. Ya kan? Ya, ya. Itu kucingnya Pak Haji Yasin. Tapi kedengarannya bagi Rohim, ada Quran, ada kucing baca surat Yasin. Nah, itu dia. Beda koceng ngaji Yasin katanya. Nah, itu dia. Sorry, ini saya gunakan bahasa daerahnya Rohim, pemirsa ini ya. Nggak ngerti nggak apa-apa, ini bahasa tingkat tinggi bagi Rohim. Bagi saya enggak, ya biasa kampung saja. Oke, ayat 85 di surat Al-Hijr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu ya?
Nah, kalau jaga Yasin tidak bisa, diturunkan. Waduh, tidak bisa Pak. Oke, maka diturunkan, lembaganya diganti. Lembaganya turun lagi, kalau tidak bisa membaca Yasin atau menjaga Yasin. Kayak kalau bisa Hotmil Quran lah, kayak semua legi di sini kemarin ya, setiap Jumat sebulan sekali hataman. Oke, itu kalau bisa. Kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa ya Yasin lah dijaga. Lembaga itu namanya Yasinan, selain hataman ya kan. Kalau tidak bisa cukup jaga kulhu saja. Anas al-Falaq, awal Baqarah, akhir Baqarah. Lembaga itu namanya tahlilan. Jadi tahlilan adalah institusionalisasi Quran, pelembagaan Quran yang dibikin oleh para ulama. Daripada seumur hidup kita tidak menjaga Quran ya kan, mending jaga kulhu. Nah, kan di tahlil itu Fatihah, kulhu Anas al-Falaq, akhir Baqarah, awal Baqarah ya kan. Nah, itu dia. Dan menarik, jadi sebenarnya itu tidak jaga Quran saja, itu menjaga tradisi. Pura-pura tidak tahu, dia berkat. Karena tahlilan tujuannya hataman berkat itu. Bahkan kita tahu kan ya, sini meninggal ya kan, dia meninggal ini ada orang meninggal ini. Nanti malam tahlil Pak, ya kan. Hari ketiga ada berkatnya biasanya Pak adanya. Hari ketujuh juga, dia catat pula 40 harinya kapan. Jadi 7 hari dia mau hataman, 40 hari juga. Betul Farid ya? Betul itu juga. Nanti kasih tahu pacarnya Farid ya. Jangan materialistis gitulah ya kan. Quran yang ngaji itu. Ngaji kok berharap berkat ya kan. Nah, tapi ada misi diam-diam juga Harry misalnya berharap jodoh dari sana. Nah, itu lebih ekstrim lagi. Loncat langsung 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda ma bainahuma illa bil haqqi innas sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Oke. Quran dalam bentuk mushaf kan? Ini dia. Sofaha, satu akar kata dengan mushaf. Oke. Dan kami, sekali lagi kami tidaklah kami ciptakan bumi, langit, gugusan langit, bumi dan keduanya atau di antara keduanya illa bil haq, kecuali demi kebenaran tertentu. Demi al-haq 85 ya. Atau dengan, boleh diartikan demi. Demi satu misi kebenaran. Apa itu? Kebenaran tauhid. Kebenaran Islam, kebenaran Allah. Kalau diartikan demi. Kalau diartikan dengan, kecuali dengan kebenaran. Dengan membawa misi kebenaran. Nah pertanyaan begini sekarang. Otak kita ini menghasrati apa? Ini filsafat. Otak kita menghasrati kebenaran. Menghasrati ilmu. Dengan, jangankan otak. Sandal saja, kaki saja tidak mau ini ya. Kalau kaki kanan pakai sandal kiri, tidak mau dia. Jadi aneh misalnya Ma'ruf pakai sandal kiri semua. Dia tidak mau kakinya itu. Nah. Apalagi pakai di kuping. Nah, seharusnya mengambil orang lain, hak orang lain. Kita tidak mau itu. Tapi kata Rohim, jangan Rohim sajalah ya. Kemudian katanya Bahri, kalau saya enggak Pak, rokoknya orang juga enak katanya. Nah itu dia. Nah kalau Reza, dia selalu mencari-cari kesempatan, ya kan? Dia kan berdakwah, ya betul ya Farid ya. Tapi dia berdakwah itu ke perempuan, ke cewek itu. Pak, ini ceramah saya ke mbak-mbak, ke masyarakat tidak efektif Pak. Dia langsung ceramah ke cewek saja. Didoktrin terus dia. Pagi sampai malam ya, sampai dini hari. Sampai temannya nunggu jam 3 katanya. Oke. Ya tapi itu kan misi dakwah ya kan. Baik itu. Hanya caranya mungkin salah. Oke. Baik, nah makanya hati-hati pacaran dengan siapa, dengan Reza, ya dengan siapa lagi. Dengan Yusron, apalagi Maman, ya kan. Jangan percaya, doktrin tok isinya itu. Jadi nggak ada yang rasional, doktrin semua. Oke, kita teruskan ya. Inna sa'ata la'atiyatun, kiamat pasti datang. Oke, fasfahis safhal jamil. Fasfah. Sahifah itu apa maknanya? Jawab dalam bahasa Arab. Falah. Sahifah ini apa maknanya? Sahifah. Kan ada biasanya buku sot sekian. Sahifah. Sahifah apa artinya? Apa? Sahifah itu halaman. Jadi begini, kita perhatikan ya bagaimana cara memaknai halaman. Ini kan halaman, tapi tengok terjemahan depan ini. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Kok maafkan ya? Coba halaman diartikan maafkan, gimana nalarnya itu? Nah ini kita ketemu kalau membuka kamus Quran. Nah, memaafkan kan ada orang maafkan tapi tidak lupa ya kan, maafkan iya lupakan jangan. Oke, dia belum memaafkan, dia masih ingat ya kan, taruhlah sebagai pelajaran lah, tapi hatinya itu belum plong. Oke,
maafkan. Nah sekarang begini, ini banyak coretannya. Ghafaro mengampuni, ya kan? Maknanya menghapus. Kalau ini saya hapus, adakah bekasnya? Jawab. Jawab, adakah? Tapi kalau saya buka halaman baru, nggak ada, karena saya buka sohifah, ini buka halaman baru. Fasfah, maafkan, maknanya buka halaman baru, hilangkan semuanya. Nah itu dia. Ini baru cerdas maknai Quran ini. Hei, buka halaman baru, hapus saja. Nah kembali ke orang yang tidak beriman ke Quran tadi itu loh, yang berharap ayatul ladzina kafaru law kanu muslimin tadi itu, ya yang di mana? Di ayat yang kedua, betul ayatul ladzina kafaru law kanu muslimin. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarin saja mereka berbuat sesuka mereka. Tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, mengingatkan. Nggak usah kau paksa. Nah sekarang ada orang banyak yang overdosis. Amar ma'ruf nahi mungkar sampai merusak rumah ibadah orang lain, merusak warung-warung, ya kan? Nah itu dia. Coba kalau warungnya sendiri dirusak gitu, mau nggak dia? Rumah ibadahnya sendiri dirusak gitu. Dia pasti marah. Oke. Fasfahis sofhal jamil. Bukalah halaman baru, sofhal jamil, dengan halaman yang terbaik, halaman yang indah. Maknanya maafkan dengan cara cemerlang. Jadi memaafkan adalah pembebasan jiwa dari seluruh dendam. Memaafkan adalah hadiah yang kita berikan, bukan ke orang lain tapi ke diri kita sendiri. Dan memaafkan adalah pembalasan yang paling elegan dari kesalahan orang lain. Misalnya, dulu Harry kan ditolak oleh pacarnya, misalkan. Ketika beliau masa jahiliyah, gondrong, ya kan, misalnya. Kuliah di sana, selalu menepi di sini menjadi filsuf, ya, menjadi sufi, ya. Kemudian setelah Harry menjadi ulama, pacarnya menyesal. Udah begini, ya kan, oke. Pacarnya menyesal. Lalu Harry bilang, zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Katanya, biarkan dia dibuai dengan angan-angannya, makan, bersenang-senang sepuasnya, katanya. Ya senang betul, Harry yang susah. Nah, oke. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Pertanyaan sekarang, Tuhanmu yang khallaq al-alim, Tuhanmu yang maha mencipta dan maha mengetahui. Kenapa Asmaul Husna yang dipilih khallaq di situ? Kenapa? Kalau khallaq kan senantiasa mencipta, ya kan? Kenapa khallaq? Jawab. Nah, ada yang bisa ini? Ini kalau teman-teman biasa, ya, kalau biasa. Jadi maksud saya begini, teori Quran tidak perlu banyak. Qawaid Quraniyah itu tidak perlu banyak, tidak apa-apa. Satu kitab, misalnya Nazmud Duror atau Al-Lubab, fi Ulumil Kitab, tapi dikuasai betul. Kitab teori itu dikuasai betul, baru nanti malakah, baru mendarah daging teorinya itu. Khallaqul alim, oke. Mereka tidak percaya kiamat. Jawab, tidak percaya kiamat, ya kan? Tidak percaya hari kebangkitan. Ada orang itu percaya penciptaan, kita diciptakan Pak, tapi saya tidak percaya hari pembalasan, saya tidak percaya kiamat. Oke. Kira-kira kalau dia tidak percaya hari kiamat, dia ragu nggak bahwa Tuhan itu pencipta? Ya, maka khallaq yang dipilih Allah yang senantiasa mencipta dan Allah yang senantiasa mengetahui. Jadi ada siapa? Mayyuhil azam wahya ramim. Siapa yang ciptakan, yang membangkitkan tulang belulang ini? Ya, katakan bahwa dialah yang awwal marrah, yang menumbuhkannya atau menciptakannya mula-mula. Bagaimana? Kul mayyuhya alladzi awwal marrah wa huwa. Nah, ini khallaq yang dipilih. Kenapa? Karena mereka meragukan Tuhan yang mencipta. Kalau Tuhan menciptakan langit bumi tadi, langit bumi, makhluk ini kan, kira-kira langit bumi akan berakhir enggak? Dan berakhirnya itu namanya kiamat. Dan Tuhan Maha Mencipta. Jadi redaksi yang dipilih setelah itu khallaqul alim. Ketahuilah bahwa Rabbun, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Mendidik, mengasihani, Tuhan yang Maha mengayomi, menjaga, itu khallaq. Dia zat yang Maha Mencipta lagi mengetahui. Oke. Nah, ini kan terombang-ambing dalam perjalanan hidup semua ya. Ini supaya kalian baca Quran itu kayak baca novel, itu ceritanya enak gitu loh maksud saya. Saya baca Quran itu berkesan betul ya. Masa novel bucin ya kan yang berkesan. Kok Quran enggak berkesan? Teorinya salah, perangkatnya salah. Jadi dia mau lihat enggak pakai teropong. Jadi Rohim kan mau lihat ini. Pak, saya mau tahu hilal, Pak. Gitu. Cari hilal ini di mana kan? Awal Ramadan itu Rohim, ya kan? Bersama Reza, dia enggak tahu kan. Bingung itu. Ini alatnya apa? Lalu oleh Dita dikasih BH. Nah, itu dia. Misalnya loh kan ya. Nah, kemudian Reza mau ceramah. Tidak pakai mikrofon. Dia pakai pacul. Dia enggak dengar itu Reza.
Ya seharusnya pakai mikrofon ya kan. Dia reza khutbah Jumat di hari Selasa misalnya. Dia bukan pakai mikrofon tapi pakai asbak. Itu kan aneh itu kan. Jadi kotak begini ya. Masyarul muslimin kotak itu ya asbak. Oke, itu dia. Nah, teman-teman sekalian, jadi sedikit lagi, inna rabbaka. Nah, sekarang begini. Dalam perjalanan hidup ini, manusia yang terombang-ambing, kemudian ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin, mereka berandai-andai seharusnya kenapa enggak jadi Islam. Kemudian di ayat berikutnya, biarkan mereka bersenang-senang, tidaklah satu negeri dihancurkan ini kecuali sudah tiba masanya, sudah ajalnya. Kemudian Nabi dituduh gila dan seterusnya ya. Dan Allah turunkan Quran dan Allah pula yang menjaga. Ini bersama malaikat Jibril ya. Bahkan kita juga dimuliakan oleh Allah dengan menjaga Quran. Nanti kesimpulan akan saya sebutkan di belakang. Nah, sekarang begini, laqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anil azim. Oke. Sab'an minal masani. Tadi langit ada berapa? Ya? 7. Di sini disebut 7 nah. Justru yang disebut 7 ayat Fatihah. Kan aneh ya, orang kan di ayat yang lain. Ini maknanya musyakalah. Dalam balaghah ini musyakalah. Karena teman-teman sudah ngaji. Kalau teman-teman belum ngaji sudah, saya tidak singgung. Karena teman sudah ngaji balaghah di malam Rebu, saya singgung sedikit. Ini musyakalah, keberimbangan. Langit tidak disebut 7, tapi sekarang sab'an minal masani. Ini kita lihat terjemahannya 87. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Maknanya dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anil azim, wal Qur'anal azima, dan Quran yang agung. Oke. Sab'an minal masani ini ada 7 pendapat. Yang paling populer 3. Nomor 1 disebut sab'ul masani itu 7 ayat yang diulang-ulang, maknanya Fatihah. Atau 7 surat yang panjang-panjang. Itu makna kedua. 7 surat yang panjang-panjang itu ya banyak. Baqarah, Ali Imran, Maidah, apalagi A'raf, An'am, Anfal, dan At-Taubah kalau tidak salah. Ada 7 pokoknya itu. Ayat yang panjang itu. 1 Baqarah, Ali Imran, kemudian apa lagi? Maidah, An-Nisa, Al-A'raf, An'am, Anfal kalau tidak salah. Anfal dan At-Taubah. Ada 7. Nah, kalau jadi maknanya 7 ya, tapi ada 7 pendapat maksud saya. Ada sab'atu aqwal, ada 7 pendapat, tapi yang paling populer 3. Yang dimaksud sab'ul masani adalah Fatihah atau 7 ayat yang panjang-panjang. Atau ada 7 ayat yang di situ ada tasbihnya. Ada sabbahalillah yusabbihu, ada begitu. Nah, itu dia. Kami turunkan, aneh enggak menurut kalian? Kholak, Allah Maha Pencipta, lalu atainaka. Nah, ini kan membuat bingung ini kan. Jadi menghadapi mereka yang enggak percaya kiamat, kemudian mereka enggak percaya Quran, mereka enggak percaya kebenaran, mereka berfoya-foyakan kehidupan Arab banget itu. Tengok saja orang Arab di sekarang itu. Bagaimana gaya hidup mereka? Oknum loh ya, tapi kebanyakan. Bukan oknum lagi. Gaya hidup mereka, yakulu ya tamatta'u yulhihimul amal. Sampai orang Saudi ini malas kuliah. Ini kata teman yang kuliah di sana. Banyak lah ya. Malas kuliah mereka. Loh, kenapa? Mereka kaya kok. Kuliah tujuannya apa? Pinter. Tujuannya pinter nanti. Setelah pinter, lulus apa? Bekerja. Setelah kerja apa tujuannya? Kaya. Mereka kaya. Jadi kan belajar atau sekolah. Tahapannya belajar atau sekolah atau kuliah. Belajar. Tujuannya pinter ya kan? Lulus dapat ijazah. Lalu bekerja. Lalu kaya. Mereka 4 terhapus semua karena mereka sudah kaya. Tidak perlu 4 ini, tidak perlu sekolah. Lalu mereka krisis SDM. Maka sekarang anak-anaknya siapa? Putra mahkota itu MBS ya, Muhammad bin Salman, bikin revolusi besar-besaran, visi 2030. Nah, kalian sesekali umroh, ya kan? Biar tahu pantai di Saudi ini kayak Bali sekarang. Kayak Kuta ya, Him? Tahu Him ya? Tahu Bali kan? Ya. Pantai Kuta tahu kan ya? Nah, oke. Ada banyak sumur katanya kan? Sumur itu apa ya? Bukan susu dijemur. Sumur itu tempat nimba air. Ngaji mikir jorok Rohim. Masya Allah. Sumur susu dijemur katanya. Kacau enggak itu? Susu itu kalau dijemur panas sih. Susu segelas coba dijemur panas enggak? Panas makanya. Bukan itu. Sumur itu maksudnya tempat nimba air itu loh. Oke, jadi katanya itu Bahri ya. Makanya Bahri ingin umroh katanya. Saya umroh Pak, jadi maksiat dulu habis itu tobat katanya. Lalu pulang maksiat lagi. Jadi ya saya kan ustadz katanya. Masa ustadz tidak tahu caranya tobat kan? Itu dia. Nah, ini menarik enggak? Ini sebagai catatan pamungkas begini.
Jadi kan Nabi ini apa ya, dari perjalanan dakwah tadi itu loh ya, Quran dan seterusnya. Kira-kira dalam proses inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kesulitan enggak orang menjaga seluruh Quran? Jawab, kesulitan ya. Kemudian kan inna, sungguhnya kami Allah yang menurunkan. Kami maknanya Allah dan kami Allah maknanya yang menurunkan Quran dan Allah yang menjaga. Kemudian maknanya apa? Ini kan khobar, informasi. Ini kesimpulannya. Kemudian karena informasi di situ ada qanun, ada undang-undang. Maknanya kalau mau hidup kita dijaga oleh Allah, jagalah Quran. Ya hidup, rezeki, rumah tangga, karir, bangsa negara, masyarakat, muridnya, pesantrennya, organisasinya, semuanya jamiahnya mau dijaga, jaga Quran. Maka ulama bikin pelembagaan institusionalisasi Quran dengan tahfidzul Quran, hataman 30 juz. Kalau enggak bisa, Pak, ya Yasin, Yasinan. Kalau enggak bisa, ya tahlilan. Kalau enggak bisa, Fatihah saja. Maka sab'un minal masani, ada 7 yang diulang-ulang, yakni Fatihah. Nah, Fatihah ini sudah mencakup seluruh makna Quran. Bahkan tidaklah Allah menurunkan surat di dalam Al-Quran ini yang ada padanannya di kitab suci terdahulu. Jadi begini, di 124 wahyu kitab suci ini kalau dikumpulkan nilai-nilainya kurang lebih sama dengan Quran. Tapi ada satu yang tidak, yakni Fatihah. Jadi Fatihah ini murni hanya untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau perintah ibadah, sholat, perintah apa, bermasyarakat, ada di kitab suci terdahulu. Yang senarasi dengan itu. Yang paralel, ya kurang lebih sama lah nilainya. Meskipun redaksi berbeda. Tapi kalau Fatihah satu-satunya untuk Nabi Muhammad. Nah makanya Fatihah ini disebut Ummul Kitab. Wa indahu Ummul Kitab. Jadi Fatihah ini tidak hanya menghimpun seluruh Quran, tapi seluruh kitab suci dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan sampai Nabi Muhammad. Nah itu dia, ini salah satu keistimewaannya. Oleh karena itu, karena Nabi diberi pusaka yang itu dibaca dalam sholat, maka kita beroleh kemuliaan sama dengan begini sholat ini. Jadi Fatihah ini kan menghimpun seluruh makna Quran. Jadi kalau membaca Fatihah sama dengan membaca seluruh Quran, sama dengan membaca seluruh kitab suci, seluruh wahyu dari Allah. Kira-kira begitu. Maka kalau sudah punya pusaka sehebat itu, masih terpengaruh dengan mereka yang zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Kita tidak terpengaruh. Masih terpengaruh kita dengan ateis agnostik, dengan yang fundamentalis, dengan yang liberal misalnya. Kita tidak terpengaruh, biarkan mereka. Kenapa lu? Kita bahagia kok dengan Allah ini. Kita bahagia dengan Quran. Apa kita cemburu dengan mereka, dengan barat yang berperadaban tinggi, Cina hebat? Tentu ya. Tapi secara spiritual tidak. Lu, ini sudah cukup bagi saya. Nah itu dia. Nah oleh karena itu ini pusaka bagi Nabi. Ini pusaka sab'an minal masani. Laqad ataina kasab'an ataina, kami mendatangkan kepadamu Muhammad. Oke ya. Jadi akhlaknya Nabi Muhammad ini kan cerminan akhlak para nabi terdahulu. Kira-kira dalam diri Nabi Muhammad ini adalah kepribadian akhlak terpuji para nabi terdahulu, betul ya? Tapi Allah menambahkan sab'an minal masani. Allah tambahkan Fatihah. Nah itu dia. Maka Nabi ini menjadi paripurna, menjadi pemimpin. Seperti ayat yang di Baqarah kita baca waktu itu, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim diuji secara bertahap oleh Allah, Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Nah itu dia. Jadi bagaimana cara menjaga? Pak, saya tidak bisa. Jaga Fatihah saja. Makanya kita kepada orang yang meninggal, kepada guru atau orang tua, bahkan yang masih hidup, kita bacakan Fatihah, betul ya? Dikritik oleh Maman, oleh Wahabi, oleh Wahaman ya. Pak, kenapa Fatihah? Kenapa bukan ila hadratin Nabi wa ila abaina wa abaim jamil anbiya Al-Baqarah misalnya, Al-Maidah. Kenapa? Maman kalau mau Maidah silakan, tapi 2 jam baru selesai ya kan? Pilih mana? Mending Fatihah cepat kan? Betul enggak Farid itu? Khalid ya. Yang mending Fatihah. Nah ini dia. Itu kan apa istilahnya itu yang apa yang biasa di Gus Baha itu cangkem elek. Nah itu dia. Maman sering pakai kaos itu. Jadi Maman mengkritik dirinya sendiri, otokritik ya. Jadi ya yang cangkem elek saja, yang mulutnya kurang kerjaan lah, yang mulutnya enggak pernah sekolah itu, enggak pernah ngaji itu ya. Weh, kenapa Fatihah? Kenapa enggak Baqarah ya kan? Baca Fatihah dikritik. Sab'an minal masani kok. Ini pusakanya Nabi. Para nabi terdahulu punya pusaka mushaf ya kan? Kan tadi mushaf, sof-soha. Maafkan sama dengan mushaf, halaman. Nah ini mungkin nanti perlu kajian lebih lanjut ya untuk mengurai ini dengan bernas.
Tapi para nabi ini senjatanya adalah kitab suci terdahulu. Dan Nabi Muhammad khusus kita dilengkapi dengan Quran. Dilengkapi dengan Fatihah. Ada pertanyaan? Ada? Baik, saya kira demikian. Semoga bertambah kecintaan kita kepada Quran, dicahayai oleh Quran. Dan ayat ini, dari ayat ini kita punya satu pegangan hidup kita ya. Kalau mau bahagia, hidup kita dijaga, keluarga, rumah tangga, rezeki, nalar, akidah, kan banyak kita ancaman-ancaman yang mengancam anak cucu kita, maka jagalah Quran. Maknanya begini, anak kita ini dipersenjatai dengan Quran. Sedari kecil dibacakan Quran, bahkan belum lahir. Jadi Harry misalnya, Pak, saya program mau punya anak yang soleh, hataman Quran dulu 1000 kali, lalu menggauli istrinya. Iya, baru keren itu. Pak, saya ingin punya anak mesti penceramah, Pak, katanya. Apa istri saya kasih mic, katanya Reza. Jangan Reza, dibacakan Quran juga. Ishak ya kan, anak saya ingin jadi tokoh hebat, Pak, kayak di kartun-kartun. Ya sudah, nonton TV aja, nonton YouTube. Tidak, itu dibacakan Quran juga. Nanti di masa pendidikannya dibacakan Quran juga. Ya ketika sekolah, ketika ngaji, terus begitu ya. Sehingga Quran ini mendarah daging, menjadi detak jantung, denyut nadi, maka seluruh hidup kita ini bernilai Quran. Nah, teman-teman khusus santri di sini ya, jangan tidur atau bangun dari tidur kecuali Anda baca Quran. Jadi tidur ini diakhiri dengan Quran. Tidur takut mati, ya kan? Jangan-jangan besok pagi nggak bisa napas lagi. Jadi sebelum mengakhiri hidup itu sudah Quran. Pak, ayat yang ini Pak, saya Fatihah kepanjangan. Ayatnya kayaknya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Sudah itu saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya sampai tidur. Nah, itu dia. Lupa bangun habis itu kan. Him, kenapa Him? Ya, Yusran itu ustaz, diketawain sama dia. Oke. Nah, jadi tidak tidur kecuali sudah baca Quran. Nanti bangunnya Anda baca Quran lagi, entah kulhu, entah ayat kursi ya. Jadi seluruh hidup kita itu Qurani. Quran ini menjadi detak jantung, denyut nadi, sehingga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada? Demikian, semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan bismillah kita menjaga Quran ini ya. Kita menjaga, sungguh-sungguh berniat menjaga Quran, tidak hanya menghafalnya, silahkan itu baik ya. Tapi jangan hanya menghafal, tapi naik dari qiraah ke tilawah, supaya perilaku kita Qurani. Makanya hafizul Quran itu, maaf ya, kurang tepat. Yang betul hamalatul Quran, orang yang kemana-mana perilakunya seperti Quran. Karena kalau menghafal kaset bisa, HP bisa. Ini kritik bagi yang hanya menghafal saja. Yang betul hamalatul Quran. Apa itu? Kemana-mana membawa Quran. Nilai-nilainya ya, tidak hanya dihafal saja. Apakah salah menghafal? Ya bagus, daripada tidak hafal. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فيك لنا من طريق. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.